Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Dosa di ujung senja. Pak Hasan duduk di kursi kayu tua di beranda rumahnya. Sore itu, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Matanya menatap lurus ke depan, ke halaman rumah yang kini terasa lebih hidup sejak kehadiran menantunya, Nisa. Sejak pernikahan putranya, Arman, beberapa bulan lalu, suasana rumahnya berubah drastis. Sebelumnya, rumah itu terasa sepi. Hanya ada dirinya dan seorang pembantu tua yang sudah mengabdi sejak istrinya meninggal. Tapi kini, ada tawa, ada suara lembut yang menanyakan kabarnya setiap pagi. Ada seseorang yang dengan tulus merawatnya seperti anak kepada ayahnya sendiri. Nisa adalah sosok perempuan yang sempurna di mata Pak Hasan. Ia tak hanya cantik, tapi juga lemah lembut dan penuh perhatian. Ia selalu memastikan bahwa makanan Pak Hasan tersaji dengan hangat, bahwa bajunya tersetrika rapi, dan bahwa rumah mereka selalu bersih dan nyaman. "Pak, tehnya sudah saya buatkan." Suara lembut itu membuyarkan lamunannya. Nisa datang dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat. Ia tersenyum, meletakkan cangkir itu di meja kecil di sebelah Pak Hasan. "Terima kasih, Nisa," ujar Pak Hasan, menerima cangkir itu dengan kedua tangannya yang mulai menua. Nisa duduk di bangku panjang di sebelahnya, sambil menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Mata indahnya memandang ke arah langit yang mulai kemerahan, tanda matahari akan segera tenggelam. "Bapak senang tinggal di rumah ini?" tanya Nisa tiba-tiba. Pak Hasan menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Kenapa bertanya seperti itu?" Nisa tersenyum, matanya masih menatap ke depan. "Entahlah, saya hanya berpikir, mungkin Bapak merasa sepi sejak Ibu meninggal." Pak Hasan terdiam. Sudah bertahun-tahun sejak istrinya berpulang, dan memang kesepian itu menjadi bagian dari hidupnya. Namun, sejak Nisa datang, ia merasa ada kehangatan yang kembali hadir di rumah ini. "Iya, Bapak memang merasa sepi, tapi sekarang tidak lagi," jawabnya jujur. Nisa menoleh ke arahnya, tersenyum lembut. "Itu bagus, Pak, karena rumah ini terasa sangat hangat bagi saya juga." Hati Pak Hasan bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa apa yang dirasakannya tidak boleh berkembang lebih jauh. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia mulai menyadari sesuatu yang ia sendiri takut untuk mengakui. Sejak hari itu, perasaan aneh mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Malam merambat perlahan, membawa angin sejuk yang berhembus lembut ke seluruh penjuru rumah. Pak Hasan masih duduk di beranda. Secangkir teh yang tadi diberikan Nisa sudah mendingin. Namun, pikirannya masih hangat, dipenuhi oleh bayangan menantunya yang begitu perhatian. Di dalam rumah, suara Nisa terdengar samar-samar dari dapur. Ia sedang membereskan piring dan gelas setelah makan malam. Arman, suaminya, baru saja berangkat bekerja lembur. Sejak menikah, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di kota. Seringkali ia pulang larut malam, meninggalkan Nisa sendirian di rumah bersama Pak Hasan. Pak Hasan tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia menyukai kebersamaan ini. Seringkali mereka duduk di ruang tamu setelah makan malam, berbincang tentang berbagai hal, dari cerita lama masa muda Pak Hasan, hingga kehidupan sehari-hari Nisa sebagai istri. Malam itu, setelah beres dengan pekerjaannya di dapur, Nisa keluar ke beranda dan membawa sebuah selimut kecil. "Pak, anginnya dingin. Pakai ini biar nggak masuk angin," katanya sambil menyampirkan selimut ke bahu Pak Hasan. Pak Hasan terkejut, tetapi tidak menolak. Sentuhan lembut jari-jari Nisa di pundaknya membuat dadanya berdebar. Ia menatapnya sekilas, dan untuk pertama kalinya, ia memperhatikan wajah Nisa lebih dekat.
Kulitnya yang halus, mata beningnya yang memancarkan ketulusan, dan bibirnya yang selalu tersenyum. "Terima kasih Nisa," ucapnya pelan. Nisa tersenyum, lalu duduk di kursi panjang di sebelahnya. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat, menikmati suasana yang nyaman dan tenang. "Bapak sering begini ya? Duduk sendiri di beranda?" tanya Nisa sambil menatap langit berbintang. Pak Hasan mengangguk. "Dulu, waktu ibumu masih ada, kami sering duduk di sini bersama. Dia selalu suka melihat bintang. Katanya, kalau melihat bintang yang bersinar paling terang, itu artinya ada seseorang di atas sana yang sedang mendoakan kita." Nisa tersenyum, matanya ikut mencari bintang paling terang di langit. "Indah sekali. Saya juga suka melihat bintang, Pak." Pak Hasan mengamati ekspresi Nisa yang terlihat begitu polos dan damai. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada kehangatan yang berbeda setiap kali ia berada di dekatnya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" ujar Nisa tiba-tiba. Pak Hasan mengangguk. "Tentu, apa itu?" Nisa menatapnya dengan mata penuh keingintahuan. "Bapak pernah jatuh cinta lagi setelah ibu pergi?" Pertanyaan itu membuat jantung Pak Hasan berdegup kencang. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Tidak Nisa, rasanya sulit untuk jatuh cinta lagi setelah kehilangan seseorang yang begitu berarti." Nisa mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Saya mengerti, tapi saya percaya hati manusia selalu punya ruang untuk mencintai lagi, meskipun tak pernah menggantikan yang sebelumnya." Pak Hasan menelan ludahnya. Kata-kata itu begitu dalam, seolah menyentuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu apakah Nisa mengatakan itu karena suatu alasan tertentu. Namun, ia menahan diri. "Bapak, kedinginan. Saya buatkan teh lagi," tanya Nisa tiba-tiba, memecah keheningan. Pak Hasan menggeleng. "Tidak perlu, Nisa. Duduk saja di sini lebih lama. Bapak senang bisa mengobrol denganmu." Nisa tersenyum, lalu mengangguk. Malam terus berlanjut, dan mereka berdua tetap duduk di beranda, berbagi cerita kecil yang terasa begitu berarti. Pak Hasan tahu, perasaannya semakin berkembang, sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Tapi untuk saat ini, ia membiarkan dirinya menikmati momen ini, walau hanya dalam diam. Malam itu berlalu, tetapi perasaan yang mengganjal di hati Pak Hasan masih terus bersemayam. Ia berusaha menyangkalnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah rasa kagum terhadap menantu yang berbakti. Namun, semakin ia berusaha menghindar, semakin ia sadar bahwa perasaan itu telah tumbuh lebih dalam dari yang seharusnya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam atau bahkan menginap di kantor. Hal ini membuat Nisa dan Pak Hasan semakin sering menghabiskan waktu bersama di rumah. Suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Nisa sedang membereskan rak buku di ruang tengah. Pak Hasan duduk di kursi sambil memperhatikannya. Cara Nisa menyentuh buku-buku itu dengan lembut, cara ia menata dengan penuh kesabaran. Semuanya membuat Pak Hasan semakin menyadari betapa ia menikmati keberadaan perempuan itu di rumahnya. "Pak, ini buku-buku lama Bapak ya?" tanya Nisa sambil mengeluarkan sebuah buku tebal berdebu. Pak Hasan mengangguk. "Iya, itu koleksi lama Bapak. Ada yang suka membaca?" Nisa tersenyum. "Saya suka membaca, terutama novel-novel lama." Pak Hasan terdiam sejenak, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan ke rak lain di sudut ruangan dan menarik sebuah buku usang dengan sampul kulit yang sudah mulai retak. "Kalau begitu, kamu mungkin akan suka yang satu ini," katanya sambil menyerahkan buku itu ke tangan Nisa. Nisa menerimanya dengan hati-hati, lalu membaca judulnya. "Senja di Pelabuhan Kecil." Ia tersenyum. Judulnya saja sudah indah. "Itu salah satu buku favorit ibumu dulu," kata Pak Hasan pelan.
Nisa mengusap sampulnya dengan lembut. Terima kasih Pak, saya akan membacanya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama lembut yang mengisi ruangan. Pak Hasan duduk kembali, memperhatikan Nisa yang mulai membuka halaman pertama buku itu. Ia tersenyum kecil melihat betapa seriusnya perempuan itu membaca. Nisa, panggilnya pelan. Nisa menoleh. Iya Pak. Pak Hasan ragu sejenak, lalu berkata, apa kamu bahagia menikah dengan Arman? Pertanyaan itu membuat Nisa terdiam. Ia menatap buku di tangannya, lalu menghela napas pelan. Arman adalah suami yang baik, tapi terkadang saya merasa seperti sendirian dalam pernikahan ini. Pak Hasan merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menghiburnya, tapi ia tahu itu akan berbahaya. Maaf Pak, saya tidak bermaksud mengeluh, lanjut Nisa dengan senyum tipis. Saya hanya ingin seseorang mendengar. Pak Hasan mengangguk. Bapak selalu di sini kalau kamu butuh seseorang untuk berbicara. Mata mereka bertemu untuk beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Sesuatu yang mulai mengaburkan batas antara seorang mertua dan menantunya. Hujan masih turun deras di luar, tapi di dalam hati Pak Hasan, badai yang lebih besar sedang bergejolak. Malam itu, hujan masih turun deras, menciptakan irama lembut yang bergema di seluruh rumah. Lampu ruang tamu bersinar temaram, menyorot wajah Pak Hasan yang masih duduk diam di kursinya. Teh di cangkirnya telah dingin, tetapi ia tak peduli. Pikirannya masih terhenti pada kata-kata Nisa tadi. Sebuah pengakuan sederhana, namun cukup untuk mengguncang batinnya. Perempuan muda itu kini duduk di sofa dengan buku di tangannya. Sesekali, ia membalik lembaran halaman, tetapi Pak Hasan tahu pikirannya melayang ke tempat lain. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia pendam, mungkin bahkan kepada suaminya sendiri. Pak Hasan menatapnya lama-lama. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terhanyut lebih jauh, tetapi pada saat yang sama, ia tidak ingin kehilangan momen ini. Nisa, apakah Arman sering mengabaikanmu? Tanyanya. Suara itu lebih pelan dari yang ia maksudkan. Nisa mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Bukan mengabaikan, Pak. Dia hanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Saya mengerti, tapi terkadang saya juga ingin diperhatikan. Hati Pak Hasan mencelos. Kalimat itu seharusnya tidak diucapkan, tetapi telah terlontar dengan begitu jujur. Arman memang anak yang ambisius, jawab Pak Hasan akhirnya. Bapak harap dia sadar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya bergantung pada materi. Nisa mengangguk pelan, lalu menatap jendela, seolah mencari sesuatu di balik butiran hujan. Saya tidak menyalahkannya, Pak. Saya hanya ingin merasakan bahwa saya masih ada dalam hidupnya. Kadang, saya berbicara padanya di telepon, tetapi dia hanya menjawab singkat. Kadang saya menunggu di meja makan, tapi dia pulang terlalu larut. Lama-lama, saya tidak tahu apakah pernikahan ini hanya sekadar status di atas kertas. Pak Hasan mendengarkan dalam diam, hatinya semakin remuk. Ia ingin berkata bahwa ia melihat Nisa, bahwa ia memperhatikannya lebih dari yang seharusnya. Tapi, ia tidak boleh mengatakan itu. Bapak selalu di sini kalau kamu butuh seseorang untuk berbicara, ucapnya akhirnya. Nisa tersenyum lembut, senyum yang sederhana, tetapi cukup untuk menghangatkan hati Pak Hasan. Mata mereka bertemu sejenak, dan dalam keheningan itu, ada sesuatu yang bergetar di antara mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Suara petir menggema di langit, membuat Nisa sedikit terlonjak. Pak Hasan tersenyum kecil, berusaha mencairkan suasana. Kamu takut petir? Nisa menggeleng, tetapi tetap merapatkan tubuhnya di sofa. Dulu, waktu kecil, saya selalu bersembunyi di balik selimut, setiap kali hujan deras dan petir datang. Ibu saya selalu berkata bahwa petir itu hanya suara langit yang sedang marah, karena ada orang yang berbohong. Pak Hasan terkekeh.
itu hanya mitos. Tapi mungkin ada benarnya juga. Nisa menatapnya. Menurut Bapak, siapa yang sedang berbohong malam ini? Tanyanya, setengah bercanda. Pak Hasan terdiam. Ada terlalu banyak kebohongan dalam dirinya saat ini, terutama kepada dirinya sendiri. Mungkin Bapak, jawabnya pelan. Nisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum, lalu kembali menatap jendela. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan sisa-sisa embun di kaca jendela. Malam semakin larut, tetapi Pak Hasan masih belum bergerak dari tempatnya. Ia sadar, sesuatu yang berbahaya telah tumbuh di antara mereka. Dan ia tahu, semakin lama ia membiarkan perasaan ini berkembang, semakin sulit baginya untuk kembali.